Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ini dari 12 UTKP 2. Di sini saya akan presentasikan pembahasan materi dengan judul cuti pegawai, yang merupakan salah satu tugas akhir semester mata pelajaran kepegawaian. Langsung masuk ke materi inti. Di sini ada pengertian cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Aparatur sipil negara atau disebut juga dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun landasan hukum cuti pegawai yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021. Ada jenis cuti diantaranya itu yang pertama adalah cuti tahunan, yang kedua adalah cuti besar, yang ketiga adalah cuti sakit, yang keempat adalah cuti melahirkan, yang kelima adalah cuti karena alasan penting, yang keenam adalah cuti bersama, dan yang terakhir itu ada cuti di luar pegawai negara. Cuti tahunan. PNS yang bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan lamanya 12 hari kerja. Sisa cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja atau paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan pada tahun berjalan. Cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Pada cuti besar, PNS yang menggunakan cuti besar tidak berhak cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Yang kedua, PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hangus. Yang ketiga, selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan, kecuali untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang kloter yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. Materi yang ketiga yaitu ada cuti sakit. Cuti sakit diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk jangka waktu paling lama 6 bulan apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan atau hasil uji kesehatan dari tim penguji kesehatan. Apabila setelah ditambah jangka waktu cuti sakitnya dan belum sembuh, maka harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan. Yang kedua, PNS yang mengalami kecelakaan dalam karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Yang ketiga, selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang keempat yaitu ada cuti melahirkan. PNS berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, paling lama yaitu 3 bulan. Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS diberikan cuti besar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, permintaan cuti tidak dapat ditangguhkan. Yang kedua, mengesampingkan ketentuan dalam bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Dan yang ketiga, lamanya cuti besar tersebut sama dengan namanya cuti melahirkan. Yang keempat yaitu, selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang kelima yaitu adalah cuti karena alasan penting.
PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting, guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Yang kedua, ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan atau meninggal dunia. PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga. Yang keempat, cuti karena alasan penting diberikan paling lama 1 bulan. Yang kelima, selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang keenam yaitu ada cuti bersama. PNS yang berhak atas cuti bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Yang ketiga, selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan cuti bersama, maka cuti tahunan ditambah dengan jumlah cuti bersama yang diberikan. Terakhir, yaitu ada cuti di luar tanggungan negara. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Paling lama yaitu 3 tahun karena alasan pribadi dan mendesak. Yang kedua, cuti bersama tidak mengurangi hak tahunan. Yang ketiga, PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak menerima penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. Dan yang keempat, PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.